Saya persilahkan. Oke, siap. Eh, Terima kasih sebelumnya Mbak Sisil. Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelumnya, pertama-tama saya mau menyampaikan rasa syukur yang sangat begitu besar sekali karena diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya dengan teman-teman dan nanti tentu akan belajar juga dari teman-teman pastinya yang dalam hal ini akan sedikit banyak membicarakan tentang potensi bisnis ya, khususnya potensi bisnis ekspor impor ya. Tentu yang kemudian yang mau saya sampaikan, terima kasih juga terhadap DPKKA UNER yang sudah menyelenggarakan event ini dengan cukup baik sekali karena tentu DPKKA bagi mahasiswa UNER itu sangat berharga sekali ya pastinya ya, menjadi sebuah wadah yang apa namanya mengakomodir kepentingan seluruh mahasiswa yang ingin berbisnis gitu ya, mahasiswa yang ingin berusaha gitu, yang tentu outputnya adalah jangka panjang tentunya. Nah, eh, tak lupa juga saya juga mau menyampaikan yang terhormat kepada Pak Yanuar. Sehat Pak ya. Semoga eh, apa namanya aktivitas Pak Yanuar selalu lancar Pak. Tadi juga sempat disinggung ya Pak ya kalau semisal apa namanya, Insya Allah dalam jangka pendek ini antara DPKKA UNER dengan kami Indonesian Export Channel atau IEC Insya Allah akan melakukan sinergitas dalam bentuk edukasi dan lain sebagainya. Tentu itu sangat apa menjadi kesempatan yang bagus sekali untuk kita semua karena akan dikupas tuntas betul secara mendalam bagaimana peluang bisnis perdagangan internasional ya, khususnya arus ekspor kita ya gitu ya. Nah, eh ya mungkin ini saya juga ingin mau menyampaikan kepada teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman karena sudah menyempatkan hadir di siang hari ini. Sehat semua ya teman-teman ya. Ya, ini kalau boleh tahu teman-teman yang hadir siang hari ini itu majority itu kalau boleh tahu dari fakultas mana aja? Mungkin satu atau tiga orang lah yang bisa apa namanya open mic terus kemudian menyampaikan dari fakultas mana, kemudian dari semester berapa gitu ya. Dan apakah mungkin barangkali juga bisa profiling sudah punya bisnis apa gitu ya. Nah ini di awal saya mau tanya itu dulu. Saya mau ngelempar itu dulu ke teman-teman semuanya. Silahkan, barangkali bisa dibantu diarahkan sama Mbak Sisil ya. Iya, dari teman-teman nih. Apalagi yang on cam nih, ayo. Ya, mungkin yang on cam juga nggak apa-apa gitu ya. Ya ini kayaknya mau langsung ditunjuk aja mungkin ya Kak. Boleh Buat banget, boleh banget Mbak Sisil. Boleh banget. oke itu ada Kak Helga Panggita. Bisa on mic Kak. Halo, selamat siang Kak Helga Panggita. Oke, mungkin Kak Helganya sedang berhalangan ya. Mungkin Kak Cantika Yustiara bisa on mic nih dari fakultas mana? Halo Kak, Ya. saya dari Fakultas Keperawatan masih semester 1 Kak, tapi sudah selesai D3 dan kita lagi ngelanjutin profesi di UNER. Hmm. Saya sedang mempunyai bisnis travelan gitu aja sih Kak. Oh, oh, good. Ya. Oke. Oke, mungkin kita coba tanya-tanya yang lain ya Kak. Hmm, Kak ini, Kak Melinda gimana ini yang tadi juga udah sempat ceritain dari fakultas mana? Halo, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, FISIP. Oh, Dan ilmu untuk saat politik. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pak. Oh, FISIP, sip. di FISIP. Nah, untuk saat ini saya udah masuk ke semester 6, jadi gitu. Dan untuk bisnis saya sendiri, mungkin sekarang saat ini saya tidak sedang merintis usaha apapun, Hmm. ya mungkin hanya
sekedar magang begitu Oke. sekali. Kurang satu lagi Mbak Sisil. Oke, untuk satu lagi mungkin Kak Muhammad Ridho bisa ceritain dari fakultas mana? Halo, selamat siang Kak Muhammad Ridho. Siang-siang Kak, mohon maaf. Ya, Saya bisa. saya dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi, dari Fakultas Teknik Sipil. Oke, dari luar UNER nih Kak, kalau yang ini. Iya, Oke, bisa cerita mungkin ada punya bisnis atau apa? untuk saat ini saya tidak merintis usaha apa-apa, makanya saya mau mengenali lebih baik usaha-usaha ekspor impor yang diadakan seminar ini oleh Kak Ramadan sendiri. Oke, Kak Ramadan, ternyata ada yang dari luar UNER juga nih hari ini. Oke, baik Mbak. Wah ini luar biasa sekali ya. Tadi maaf yang Mbak pertama tadi siapa Mbak? Mbak Sisil? Untuk yang tadi pertama itu dari Fakultas Keperawatan, Kak. Nah, itu keren banget ya. Sudah punya bisnis travel ya. Entah travel wisata atau travel umroh nggak tahu gitu ya. Tapi travel itu sebenarnya juga luar biasa, potensi bisnis yang juga luar biasa. Dia juga termasuk bisnis yang bisa dikatakan high return tapi low risk gitu ya. Karena risknya sangat kecil sekali sebetulnya kalau semisal dibandingkan dengan apa yang kita akan bahas gitu ya nanti. Oke, baik teman-teman. Terakhir Mbak Sisil, eh, pertanyaannya kepada teman-teman semuanya yang nanti sekiranya barangkali bisa dibantu dijawab juga, ada nggak kiranya dari teman-teman juga yang sebelumnya eh apa namanya sudah mengetahui bisnis ekspor impor ini dan mungkin barangkali ada teman-teman juga yang sudah terjun ya di dalam bisnis ini gitu itu Mbak Sisil satu atau tiga orang juga nggak apa-apa Mbak Sisil Baik, mungkin dari Kak Sabrina Maulidia. Halo, selamat siang Kak nggak Sabrina. apa-apa atau mungkin teman-teman juga langsung bisa berkenan raise hand juga nggak masalah ya. Betul, mungkin ada teman-teman yang mau raise hand atau mau langsung on mic buat cerita nih. Oke, mungkin aku bantu untuk tunjuk ini untuk Kak Sabrina. Halo Kak, selamat siang. Yang Kak, Ya, bisa cerita nih Kak. untuk bisnis ekspor impor sih masih dalam materi atau teori saja yang saya pahami. Kalau Oke. untuk menerapkan atau implementasinya saya belum memahami dalam dunia praktik ya, seperti itu. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, makasih Mbak Sabrina. Nggak Oke, apa-apa. Ini justru akan sangat senang sekali ketika teman-teman ternyata ada yang sudah terjun gitu ya di dalam bisnis ekspor impor gitu barangkali gitu. iya betul nih Kak. Ini ada juga beberapa teman-teman yang mungkin masih belajar dan juga mungkin sudah terjun ke dunia ekspor. Mungkin ada teman-teman yang mau cerita nih bagaimana pengalamannya di dunia ekspor. Oke, ada teman-teman? Sepertinya masih malu-malu ya Masih Kak. malu-malu ya, Mbak Sisil. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kalau gitu, saya langsung izin untuk share screen ya teman-teman. Kita langsung ke materi. Sebentar. Ya, sudah masuk Mbak Sisil ya? Iya, sudah terlihat Kak. Oke, ya. Baik, teman-teman. Ini jadi pada siang hari ini saya mau membawakan untuk tema Integrating Tourist Sustainability in International Market ya. Apa yang kemudian dimaksudkan dari tema ini bahwa sebetulnya bisnis ekspor impor atau perdagangan internasional, kita sebutlah perdagangan internasional gitu ya. Itu termasuk salah satu potensi bisnis yang dia bisa apa namanya? bisa 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 menjadi sebuah bisnis yang jangka panjang sekali ya hubungannya. Karena kalau kita ngomongin perdagangan internasional artinya juga akan banyak sekali apa potensi-potensi marketnya di luar sana gitu ya. Kita berhubungan antar negara. Tidak pernah terbayangkan kemudian hanya memenuhi kebutuhan satu negara itu pun bisa memenuhi berapa puluh ribu jiwa di sana ya.
terhadap produk-produk kita yang akan kita masukkan ke sana gitu ya. Itulah kenapa bahwa tapi dalam bisnis ekspor atau impor gitu ya, itu dibutuhkan bagaimana kemudian kita bisa membuat sistem atau kemudian bisa mengintegrasikan supaya bisnis kita itu sustain karena tidak banyak juga bahwa ketika apa namanya kita baru memulai dalam bisnis ekspor atau impor gitu ya, bisnis perdagangan internasional, kemudian itu dihadapkan dengan sebuah masalah-masalah yang cukup kompleks, kemudian kita tidak bisa sustain di sana, tidak bisa bertahan di sana, gitu ya. Nah, maka dari itu tema yang kemudian dibawakan adalah mengintegrasikan untuk bisa reach out pasar internasional dengan tujuan bahwa bisnis kita ini supaya sustain, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita jauh melompat ke sana, gitu teman-teman ya, maka yang ingin aku sharingkan ke teman-teman bahwa mengenai pemahaman di awal apa itu mengenai global market, apa itu mengenai perdagangan internasional, apa itu mengenai ekspor atau impor. Jangan-jangan di antara teman-teman itu masih banyak yang menganggap bahwa ekspor itu adalah kita beli barang dari luar negeri, kita jual di dalam negeri, kebalik gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, kita beranggapan bahwa impor itu adalah menjualkan barang Indonesia, kita jual ke luar negeri. Nah, itu kebalik gitu ya. Tidak jarang gitu ya. Ada juga beberapa di antara teman-teman kita itu yang masih salah untuk mengartikan ekspor apa, impor apa. Nah, maka dari itu teman-teman di awal dulu gitu ya, mengenai global market lebih dulu. Ini secara dasarnya ya, secara dasarnya bahwa global market itu diibaratkan sebagaimana sebuah pasar yang kemudian transaksi antara penjual dan pembeli, tapi melingkupi cakupan dunia gitu ya. Ini global market ya, dari satu negara kemudian ke negara lain. Atau mungkin dari negara lain kita lempar ke negara lain juga gitu ya. Jadi ada tiga alur dalam rantai pasok distribusi kita. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian dari aspek ekonomi gitu ya, bahwa global market ini juga memiliki fungsi sebagai tempat transaksi antara produsen dan konsumen gitu ya. Dan gitu ya, pasar pasar itu kemudian menjadi komoditas untuk mewadahi kebutuhan demand serta supply-nya bagaimana. Nah, eh, pertanyaan mendasar, mengapa mengapa penting bagi kita untuk bisa mengeskalasi bisnis yang kita miliki untuk bermain di skala bukan lagi bermain di skala domestik, tapi bermain di skala global gitu. Nah, ini pertanyaan mendasar. Apa pentingnya kita itu sebetulnya untuk bermain di pasar global? Ini yang paling pertanyaan paling mendasar sekali gitu ya. Satu, teman-teman, kalau semisal kita punya bisnis gitu ya. Oke, betul. Eh kita bisa main di bisnis yang blue ocean gitu katakanlah ya. Tapi blue ocean ini kadangkala akan mencapai titik kejenuhan sendiri ketika bisa mengcap market itu hanya pada lingkup tertentu misal katakanlah ya. Nah, salah satu eh, keuntungan dengan adanya kita bermain di global market, maka market itu tidak terbatas pada pasar domestik gitu. Walaupun di satu sisi sebetulnya kita juga bisa bermain di domestik, tapi ini lebih untuk mempercepat sama mengeskalasi market kita untuk menjangkau di luar. Itu yang pertama. Jadi kita tidak akan mengalami kejenuhan market gitu ya. Nah, karena ketika eh, apa namanya bermain di global market itu tantangan yang akan jauh lebih besar, yang jauh lebih besar itu adalah bukan kita mencari market, tapi kita bisa tidak memenuhi kebutuhan supply kita. Bisa tidak kita mensuplai mereka itu terhadap kebutuhan mereka? Itu tantangan berikut-berikutnya gitu kan. Dan tantangan yang jauh lebih lagi nanti itu adalah terkait dengan modal dan lain sebagainya tentunya gitu ya. Cuman ini perlahan dulu lah. Artinya satu yang pertama, eh, maka poin yang pertama yang coba dilampirkan adalah konsumen kita luas gitu ya. Konsumen kita luas, tidak hanya satu negara. Terus kemudian tentu yang kedua gitu ya. Ini mengapa kemudian dituliskan keuntungan meningkat, teman-teman? Ada yang pernah tahu tidak? Kalau semisal potensi bisnis ekspor atau impor ya, katakanlah ya. Ini kita sedang tidak membicarakan ekspor saja, tapi impor juga gitu ya. Keuntungan itu bisa meningkat itu karena apa, coba?
karena nilai tukar US dollar antara rupiah itu yang senjangnya luar biasa gitu. Anggaplah contoh kita sekarang mau eh, kita ngomongin ekspor gitu ya. Kita ngomongin ekspor. Katakanlah barang A di dalam negeri itu dijualnya harga sekian. Harga katakanlah anggaplah 10.000 per kilo gitu ya. Tapi ketika di market luar, maka bukan lagi menggunakan rupiah, tapi menggunakan kurs dolar. Dan rata-rata pelayaran kita itu kurs dolarnya adalah 16.000 gitu ya. $1 16.000. Eh, dan sementara harga beli customer kita di luar itu pasti jelas tinggi gitu karena mereka menggunakan USD. Karena mereka menggunakan mata uang yang 16:1 gitu kan. 16:1. Dan itu belumlah itu akan sangat kerasa sekali ketika kita mengambil rasio margin gitu ya. Nah, tentu inilah kenapa kemudian harus bermain di skala global, ya ini bahwa alasan yang kedua adalah rasio margin kita meningkat dan kita tidak jenuh terhadap apa namanya market domestik yang harganya bisa jadi stagnan di situ saja, gitu kan? Ibaratnya kalau semisal kita main di domestik, antara demand dan supply-nya itu bisa seimbang. Tetapi ketika kita main di skala global, demand dan supply-nya tidak belum tentu bisa seimbang, gitu. Permintaan global yang sebegitu besar, ya kan? Tapi supply dari Indonesia kecil. Dan sebetulnya supply kita itu hanya untuk bisa mencukupi kebutuhan domestik. Nih, sehingga mau tidak mau, kita pun juga bisa main harga, main margin di sana. Gitu, logikanya gitu kan. Sehingga mau tidak mau pun juga, customer karena kebutuhannya yang banyak gitu ya, maka barang semahal apapun pasti dia beli. Gitu kan. Nah, maka alasan paling realistis yang kedua adalah selain daripada konsumen luas, potensi mengapa kemudian menjawab pertanyaan tadi ya, potensi mengapa kita harus bermain di skala global ya kan, tentu ya kita sebagai pelaku usaha ya akan memperhitungkan tentu akan memperhitungkan profit kita, profitabilitas kita bagaimana ke depannya gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga tentu ini ini yang nanti akan sedikit banyak kaitannya dengan pembahasan-pembahasan berikutnya ya, membuka peluang bisnis baru. Mengapa kemudian ini penting, teman-teman? Poin ini membuka peluang bisnis baru ini, karena terus terang, teman-teman, kalau kita berbicara soal global market atau perdagangan internasional, Indonesia itu masih kalah loh dengan negara-negara Asia kita itu masih kalah gitu loh. Apalagi kita mau main di skala di luar ASEAN gitu ya. Jauh banget. Nah, nanti ini akan aku paparkan data-data kita gitu ya. Nah, eh, bahwa dengan tapi gini, ketika ini oke kita kalah gitu ya dengan negara lain, tapi ketika kita sudah melek bahwa ini bisa menjadi peluang bisnis yang baru, disitulah sebetulnya ceruk potensi untuk bisa kita kembangkan itu besar banget. Jadi berbanding lurus dengan hal itu, gitu teman-teman. Berbanding lurus dengan karena apa ya? Sama seperti pemainnya tidak terlalu banyak. Nah, karena pemainnya tidak terlalu banyak, maka kita akan dengan mudah untuk bisa bersaing, gitu. Dan itu kenapa bisa dilihat pemainnya tidak terlalu banyak? Gampang sekali dilihatnya. Gampang sekali dilihatnya. Hanya cukup dengan berapa apa namanya pendapatan negara dalam melakukan arus ekspor. Itu nanti juga akan dipaparkan datanya, gitu ya. Dari eh, 5 tahun ke belakang, gitu. Nah, sehingga ini eh, sangat potensial banget bahwa ini juga dapat bisa membuka peluang bisnis baru dan mengekskalasi tadi, gitu ya, karena tidak terlalu banyak pemainnya. Apalagi nanti aku belum tahu dari teman-teman produknya itu bagaimana. Apa sih? Makanya tadi pertanyaan di awal teman-teman nggak usah malu-malu. Yang punya produk apa? Itu coba tolong di-sharingkan. Barangkali nanti itu juga bisa kita brainstorming bareng, gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang keempat, tentu
apa pentingnya bahwa kita melakukan apa ya bermain di skala global gitu ya. Tentu ini mendorong eksistensi perusahaan teman-teman masing-masing gitu ya. Apa sih kemudian yang dimaksudkan eksistensi perusahaan gitu kan? Eh ini sedikit gambaran ya teman-teman ya. Ini sedikit gambaran. Eh teman-teman ada yang tahu lah ya, semua pasti VOC tahu lah ya. VOC tahu lah. VOC itu sebetulnya bukan hanya sebatas untuk menjajah kita ya, eh, kerja rodi gitu bukan ya. Tapi mereka itu sebetulnya melakukan perdagangan. Mereka melakukan ekspansi dengan skala yang gila-gilaan banget. Dengan skala yang besar sekali, dengan mengeksploitasi yang sebetulnya bukan menjadi sumber daya alamnya mereka. Nah ini bagaimana kemudian kalau semisal, apa nggak baiknya kita kelola sendiri dengan perusahaan asli dalam negeri gitu ya, potensi alam kita. Dan jangan-jangan nanti ini akan ada fakta-fakta yang coba dibeberkan, jangan-jangan gitu ya. Kita ini sebetulnya walaupun tetap bisa melakukan ekspor, tapi kita ini masih dijajah. Kita ini masih kalah gitu. Karena faktanya bahwa saat ini perdagangan internasional kita, baik ekspor ataupun impor kita, itu masih banyak sekali PMA-PMA yang melakukan apa ya bisnis ini. Jadi bukan bukan pemain-pemain dalam negeri gitu. Tapi PMA-PMA, misal katakanlah, nah ini menyambung di VOC tadi ya. VOC itu tadi, teman-teman, itu menjelma per hari ini, itu masih ada. Jangan dikira kemudian VOC per hari ini tidak ada. Ada, perusahaannya ada. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa searching ya. Nama perusahaannya itu Olam, PT Olam. PT Olam itu pusatnya di mana-mana. Dan di Indonesia, mereka itu punya di hampir kalau tidak salah, itu ada di 5 sampai 7 provinsi di Indonesia. Mereka ada eh, baik itu pabrik, manufacturing, atau kemudian hanya sebatas untuk eh, brand office gitu ya, dan sebagainya. Tapi yang jelas mereka ada, dan mereka tetap sekarang masih berjalan. Dan itu sementara kalau semisal kemudian nanti dilihat lebih jauh lagi, pemain dalam negeri kita itu hanya menjadi mitra lokal. Nah itu yang kemudian disayangkan teman-teman. Maka kenapa ini kemudian apa namanya menjadi cukup penting. Dan mengapa kemudian kita harus menjadi pemain global gitu ya? Tentu ini kembali lagi bahwa di nomor poin keempat ini mendorong eksistensi perusahaan. Eksistensi perusahaan yang dimaksudkan adalah bagaimana kemudian perusahaan kita itu bisa memiliki brands di luar negeri, brands di negara tertentu. Entah kemudian dalam bentuk eh, brand office ataupun sebatas marketing office atau kemudian hanya sebatas warehousing atau bahkan manufacturing gitu ya. Tapi yang jelas bahwa kita bisa melihat peta market yang sebegitu luas nanti. Apa sih yang dibutuhkan di negara tersebut, gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, potensi apa dari negara tersebut yang kemudian bisa kita impor, gitu ya. Kemudian kita lihat berdasarkan kebutuhan domestik kita. Nah, hal-hal yang demikian, teman-teman, bahwa sangat penting sekali kemudian kita bisa eh, memperbesar eskalasi bisnis kita untuk menjangkau di eh, global market atau perdagangan internasional. Ya setidaknya aku coba rangkum dalam 4 poin ini, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, gitu ya. Nah, next, eh wait, sebentar, ini nggak bisa di next. Oke, nah, ya, ya ini. Maka berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke pasar global tadi itu gitu ya. Nah, ini setidaknya dalam catatan ini ada 3 rangkuman yang mungkin secara sederhana gitu ya. Bahwa gini, teman-teman. Ini nanti eh, apa relate sekali dengan paparan data berikutnya. Bahwa Indonesia per hari ini itu masih banyak melakukan ekspor ya, melakukan ekspor
itu dalam bentuk raw materials, apapun itu. Entah dalam sektor pertanian, entah dalam sektor perkebunan, atau bahkan entah dalam sektor mineral gitu ya. Nah, sehingga 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 inilah yang kemudian Indonesia juga bisa dikatakan masih stagnan dalam hilirisasi. Nah, maka maka sebetulnya menjadi peluang tertentu yang kemudian bisa dilihat bahwa untuk masuk global market dengan eh, persaingan yang tidak terlalu kumuh, maka sangat penting sekali ketika kita punya produk itu yang bukan raw materials. Maka di sini setidaknya ada 3 catatan. Satu yang pertama untuk mendorong hal tersebut, maka di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana terus kemudian teman-teman memiliki eh, value dalam produk teman-teman. Jadi bukan lagi dalam bentuk raw materials gitu ya, bahan baku bukan, tapi setidaknya minimal itu bahan setengah jadi, bahan setengah jadi. Walaupun itu sebetulnya masih dalam kategori bahan baku, tapi tidak terlalu mentah, gitu kan. Atau mungkin akan jauh lebih bagus sekali ketika teman-teman sudah punya produk jadi, gitu ya. Produk jadi yang siap ekspor, yang sudah tersertifikasi apa namanya eh, dari pemerintahan kita ya, entah itu kemudian halal. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau misal dalam F&B gitu ya, makanan itu halal, terus kemudian PIRT, BPOM, itu saja. Kalau misalnya itu sudah dipunya, maka itu sudah bisa melakukan ekspor, gitu kan. Nah, artinya kembali lagi bahwa value dalam produk itu menjadi hal yang penting. Jadi bukan lagi kita melakukan jual beli itu masih dalam bentuk raw materials, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya juga begitupun dengan hal competitive advantage gitu ya. Ini kaitannya dengan diferensiasi. Karena ketika apa namanya ketika kita sudah punya produk sendiri, maka yang menjadi berikutnya adalah diferensiasi produk ataupun perusahaan gitu ya. Banyak hal yang bisa diimprovisasi nantinya. Tidak hanya produk atau mungkin manajemen perusahaan gitu kan. Manajemen perusahaan itu misal kaitannya dengan instrumen pembayarannya bagaimana, apakah mempermudah atau justru mempersulit orang mau beli kita, orang mau beli barang terhadap kita gitu kan. Nah, hal-hal yang demikian gitu kan yang juga perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah eh, tentu dengan branding, bahwa dalam bisnis ekspor impor sebetulnya itu bisnis yang terkategorikan sebagai bisnis, bisa menjadi bisnis B2B, bisa juga menjadi bisnis yang B2C gitu ya. Tapi kebanyakan kalau semisal ekspor impor itu kebanyakan B2B ya mainnya. Nah, maka sentuhan-sentuhan brandingnya juga akan berbeda dengan B2C gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti coba sedikit dijelaskan secara perlahan. Bagaimana kemudian bisa eh, bermain branding dalam bisnis ekspor impor gitu. Nah, itu teman-teman. Terus ini berikutnya. Nah, ini sedikit paparan terkait dengan global ekspor gitu. Ini kita kembali lagi ya. Kalau tadi global market gitu ya. Ini kita kembali lagi ke tentang ekspor gitu ya. Ini data negara-negara 11 setidaknya di sini ada 11 negara, 11 negara mana saja yang kemudian menjadi pemain dunia dalam hal ekspor gitu ya. Dan tentu mereka sebenarnya juga berbanding lurus dengan dalam hal impornya gitu. Satu yang pertama itu adalah negara Cina. Cina kalau misal dilihat itu luar biasa sekali, nanti akan ada datanya. Data ekspornya mereka terhadap negara-negara itu seberapa besar, karena mereka luar biasa, karena mereka sudah punya one belt one road itu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu gitu ya, one belt one road gitu ya, itu eh, bagaimana mereka membuat sistem rantai pasok gitu loh. Dan bahkan mereka tidak hanya memperdagangkan berupa barang tapi juga berupa jasa. Nah, ini yang tadi nyambung di pertanyaan awal tadi Mbak Mbak Sisil. Eh, Kalau misal ada teman-teman yang punya bisnis gitu ya, ternyata ada yang punya jasa gitu ya. Bahwa jasa ini juga potensial sekali gitu ya. Kita bisa kembangkan sampai ke luar negeri. Sebagaimana kemudian Cina juga gitu ya. Nah, kemudian disusul dengan USA, kemudian disusul dengan Germany,
Netherlands, Jepang, ya. Setelah itu apa namanya eh, Korea, Korsel gitu ya, hingga sampai akhir yang ini adalah Uni Emirat Arab gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data-data ini bahwa sebetulnya data perdagangan global kita itu masih dikuasai oleh memang negara-negara adidaya ya yang pertama ya, dan sisanya Europe gitu. Adapun apa namanya, adapun negara Asia itu masih Vietnam gitu, masih Vietnam. Dan nanti ada negara yang lain gitu ya. Sisanya dari Timur Tengah yang paling besar adalah Dubai memang karena Dubai Uni Emirat Arab itu karena memang itu apa menjadi gerbang masuknya Arab ya. Jadi ketika kita ekspor ke sana mereka itu bisa mendistribusikan ke Jazirah Arab, ke negara-negara Arab lainnya. Sebagaimana kemudian contoh paling sederhananya gitu ya, ketika kita melakukan perdagangan luar negeri ekspor gitu kita kirim barang ke Singapura, Singapura itu bisa membuka relasi kemanapun karena mereka sebagai trading trading company dan juga trading apa negara gitu ya, negara yang melakukan trading paling banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kembali lagi bagaimana bagaimana terus kemudian Indonesia ada di posisi yang mana, teman-teman? Indonesia ada di posisi yang mana? Bahwa eh, apa namanya? Inilah sedikit pemaparan bagaimana arus ekspor Indonesia yang terjadi gitu. Syukur alhamdulillahnya bahwa Indonesia per hari ini untuk arus akumulasi ekspor kita itu terus mengalami tren kenaikan. Dan ini yang paling terpenting bahwa di tahun 2022 kemarin Indonesia itu mencetak nilai ekspor yang paling tinggi. Itu bisa tembus sampai di angka 292 miliar USD. Berarti kurang lebihnya ada 3 kuadriliun gitu. Banyak sekali gitu ya. Eh apa namanya? Nah, inilah data-data yang kemudian aku coba lampirkan gitu ya. Ini 5 sampai 6 tahun ke belakang. Ini terus mengalami kenaikan. Nah, di tahun 2018 ini sebetulnya adalah puncak dari tahun-tahun sebelumnya. Kita melakukan arus ekspor, kemudian sempat terhenti karena COVID gitu ya di tahun 2016, sehingga turunnya lumayan gitu ya. Turunnya 30 miliar USD gitu ya. Kemudian di tahun 2020 kita itu masih recovery. Nah, di antara tahun 2019 sampai 2020, kenapa turunnya itu gapnya sedemikian banyak? Banyak banget faktornya tentunya. Karena eh, satu yang contoh sederhananya, mengapa terjadi penurunan itu karena tentu apa namanya daya beli customer atau importir gitu ya itu turun gitu ya karena tidak banyak apa tidak sedikit negara-negara importir atau yang membutuhkan produk-produk kita itu yang juga mengalami krisis yang sama baik krisis keuangan ataupun krisis daya beli juga gitu. Nah, sehingga implikasi daripada itu juga sampai merembet kemana-mana. Harga kargo yang mahal, harga freight yang mahal, harga kapal yang mahal. Wah, itu luar biasa. Itu kemarin di tahun 2019 sampai 2020 harga freightnya itu juga bisa mungkin 5 sampai 10 kali lipat harga freight dari harga normalnya kenaikannya. Contoh katakanlah eh kita mau ekspor ke Malaysia. Harga freightnya itu 20 kontainer, sorry, 20 feet satu kontainer, itu biasanya harganya cuma 600 USD, 500 sampai 600 USD. Ya. Tapi ketika COVID tahun 2019 sampai 2020 kemarin, itu harganya bisa menjadi 2000 USD. Nah, karena harga harga freight dan kargo yang mahal sekali, sehingga ini kan menyebabkan harga jual yang juga mahal. Sementara daya belinya menurun. Nah, bagaimana terus kemudian kita bisa melakukan penjualan, bagaimana terus kemudian kita bisa melakukan customer itu bisa melakukan pembelian, akhirnya kan tidak ada titik temunya di situ. Nah, faktor-faktor itulah kemudian yang menyebabkan ekspor kita itu mengalami penurunan.
Nah, pasca COVID gitu ya, memasuki masa transisi dari 2020 kita sudah berhenti COVID gitu ya. Kemudian masuk di tahun 2021 semuanya langsung kembali normal. Dan ini yang kemudian mengagetkan. Mengagetkan. Mengapa? Karena sebelum tahun 2018 data ekspor kita itu paling tinggi di tahun 2018. Sebelum-sebelumnya itu mungkin hanya berkisar 130 miliar USD, 140 miliar USD, mentok-mentok hanya di situ. Hanya di 160 miliar USD, mentok-mentok hanya di situ. Tapi begitu 2021, ini kenaikannya luar biasa gitu. Tiba-tiba menyentuh di angka 200 USD. Bahkan ini tahun 2021 dalam catatan ini catatan berdasarkan catatan BPS ya. Eh, apa namanya tahun 2021 itu datanya sampai 231 miliar USD. Nah, kenaikan ini itu juga sama di, di, didasarkan pada banyak faktor gitu ya. Harga semua kembali normal gitu. Harga semua kembali normal, orang-orang juga secara perlahan bisa recovery keuangannya gitu ya. Perusahaan-perusahaan juga banyak yang bisa melakukan recovery dan apalagi eh, pasti kebutuhan demand-nya itu akan banyak sekali karena mereka sudah menahan untuk tidak beli selama 2 tahun. Maka akan terjadi lonjakan yang begitu tinggi. Nah, kemudian begitu masuk 2021 ya ini record kita itu 2021 di 230 miliar USD. Yang paling mengagetkan itu adalah ketika di tahun 2022 Indonesia itu berhasil mencetak sejarah tertinggi untuk nilai ekspor kita. Itu bisa menyentuh hampir 300 miliar USD. Dan nilai kita kemarin tahun 2022 itu 292 miliar USD. Ini juga ditambahi lagi faktor yaitu tadi banyaknya PMA yang masuk di negara kita. Jadi standarisasi hukum kita terhadap perizinan PMA itu juga sedikit lebih dipermudah pada saat itu sehingga banyak orang investasi masuk di Indonesia gitu ya dan mereka mendistribusikan ke negara-negara yang mereka tuju di luar gitu kan yang menjadi existing market mereka sehingga dan di saat yang bersamaan pemain-pemain dalam negeri kita itu pun yang juga sudah recovery selama setahun gitu ya. Selama setahun mereka juga sudah recovery. Sehingga sehingga ini catatan tertinggi nilai ekspor kita dalam sejarah gitu. Nah, kemudian disusul di tahun 2023 agak mengalami sedikit penurunan gitu ya. Ini karena memang kalau misal dilihat ini tahun kemarin itu menurun itu dikarenakan ada war. Karena ada war sehingga menyebabkan yang biasanya kita existing ke Eropa untuk melakukan ekspor ke Eropa di saat yang bertepatan itu mengalami krisis EU gitu ya, krisis EU gitu, sehingga harga harga dolar di mereka menguat, sementara mata uang mereka melemah. Karena mata uang mereka melemah, itu juga berpengaruh terhadap daya beli mereka. Mereka mau mau impor dari Indonesia gitu ya, kita ekspor ke mereka gitu, itu harga kita menjadi mahal di mereka. Nah, ini yang menjadi faktor utama mengapa tahun 2023 kemudian mengalami sedikit penurunan. Nah, di saat yang bersamaan juga sebetulnya investasi asing itu lebih banyak masuk di tahun 2022. Dan itu memang banyak banget sih pada saat itu fenomenanya. Nah, ini sedikit gambaran teman-teman ya. Sebelum nanti kita masuk ke hal yang bagaimana sih kemudian kita melakukan ekspor gitu ya, secara sederhananya. Tapi pemaparan data ini cukup penting. Next gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini teman-teman yang mau aku sampaikan bahwa data ekspor negara tetangga dan ini terakhir diupdate adalah tahun 2022 karena memang ini catatan globalnya memang agak sedikit lebih lama ya untuk update-nya ya. Nah, eh, ini bisa kita ketahui bersama bahwa nilai transaksi ekspor yang paling tinggi di Asia ini 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 ASEAN aja ya, ini ASEAN aja. Ini ASEAN aja. Paling tinggi itu adalah RRC, Tiongkok. Itu luar biasa banget mereka melalui obor tadi ya, One Belt One Road tadi ya, bisa mencapai 3.000 miliar eh,
USD gitu. Itu uang berapa gitu kan? Gila itu uang berapa gitu kan? Ketika kalau dirupiahkan gitu ya. Terus kemudian disusul Singapura gitu ya. Nah, di antara negara-negara di luar RSI, tetangga-tetangga kita itu mengapa Singapura itu masih unggul? Padahal kalau misal kita lihat secara bersama, mereka tidak punya lahan pertanian, mereka tidak punya lahan perkebunan, mereka juga tidak terlalu banyak pabriknya, gitu. Tapi apa kekuatan yang dimiliki Singapura sebetulnya? Pasti kan penasaran gitu ya. Kok bisa mengalahi Indonesia yang sementara Indonesia punya lahan perkebunan, punya lahan pertanian, punya apapun lah, bahkan sampai ke manufacture, bahkan investasi asing masuk gitu. Nah, karena ternyata satu kunci kekuatan Singapura itu adalah di trading company-nya. Kekuatan Singapura itu adalah menjadi negara trading company. Jadi mereka tidak perlu punya pabrik, mereka tidak perlu punya punya warehousing gitu ya. Mereka tidak perlu punya lahan pertanian, mereka tidak perlu punya lahan perkebunan gitu ya. Tapi mereka bisa menjualkan hanya ber ini sama kayak dropship aja gitu loh. Jadi Singapura itu perannya cuma hanya sebatas dropship aja gitu. Mereka beli dari negara lain, mereka oper ke negara yang mereka tuju. Dan mereka hanya cukup untuk menguasai regulasi-regulasi negara-negara yang, nah kalau misal diekspor itu ya, itu dibagi menjadi dua negara, dua pasar. Satu yang pertama kita sebut sebagai pasar tradisional ekspor. Tradisional ekspor itu maksudnya pasar yang biasa kita tuju terhadap negara-negara existing. Misal, Indonesia tradisional ekspornya, pasar tradisional ekspornya itu banyak melakukan ekspor ke Malaysia, ekspor ke Singapura, ekspor ke Jepang, ekspor ke Korea gitu ya. Nah, terus yang kedua, itu ada sebutan pasar negara non-tradisional ekspor, NTE, yang kita sebut sebagai NTE. NTE ini adalah negara-negara yang sebetulnya kita masih minim sekali untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut gitu ya. Contoh gitu ya. Sederhananya negara-negara yang jarang kita jamah lah untuk melakukan perdagangan. Contoh gitu ya, kita melakukan perdagangan anggaplah dengan Bolivia misal gitu ya. Itu kan jarang sekali gitu ya. Atau mungkin dengan Armenia gitu atau negara-negara tersebut gitu lah. Nah, itu. Nah, sementara kembali lagi, sementara Singapura mengapa kemudian bisa unggul dari kita? Karena mereka juga memegang pasar non tradisional ekspor tadi yang jarang kita jamah, yang jarang pemain-pemain global Indonesia itu bisa menjamah di pasar tersebut. Yang kemudian secara regulasi belum kita kuasai, regulasi impor permit ya namanya ya. Impor permitnya belum kita kuasai, tapi Singapura udah menguasai duluan, gitu. Nah, hal-hal demikian yang kemudian juga menjadi kekuatan Singapura untuk bisa unggul, gitu. Nah, berikutnya ada Vietnam, gitu ya. Vietnam, Vietnam ini secara geografis hampir sama seperti Indonesia. Terus kemudian secara produksi, kekuatan manufacturingnya, kekuatan pertanian dan sebagainya, sumber daya alamnya, ya, entah mineralnya ataupun lain sebagainya, itu hampir sama seperti Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa unggul? Itu dikarenakan faktor daripada apa namanya banyak sekali pemain-pemain dalam negeri di Vietnam itu yang juga sudah melek lebih dulu, gitu ya. Vietnam contoh anggaplah seperti ini. Karena kebetulan eh, kami CV Indonesia Koneksi Global itu mainnya di rempah gitu ya, mainnya di rempah. Vietnam itu punya lada hitam gitu ya. Dan Indonesia juga punya lada hitam. Tetapi kalau misal di comparison gitu, dibandingkan antara nilai ekspor lada kita dengan Vietnam, kita masih kalah jauh. Padahal, padahal lahan lada di Vietnam itu tidak lebih besar daripada lahan lada di Indonesia. Pinternya orang Vietnam, itu mereka beli bahan baku di Indonesia, nanti mereka ekspor lagi ke negara-negara yang mereka tuju, yang sudah existing berhubungan dengan mereka. Contoh kecilnya seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu. Nah, demikian teman-teman. Terus kemudian lanjut ke Malaysia gitu ya. Kalau Malaysia
masih 50-50 lah sama kita gitu ya. Masih 50-50 apa namanya arus ekspor mereka dengan kita. Dan kemudian berikutnya yang terakhir adalah Thailand. Sebetulnya baik Vietnam ataupun Malaysia ataupun Thailand ini secara geografis, secara pertumbuhan eh, apa sumber daya alam, pengembangan sumber daya alam, hilirisasinya juga itu sebenarnya masih 11-12 dengan kita gitu ya. Nah, next gitu ya. Nah, pasti teman-teman penasaran gitu ya. Data-data tadi itu gitu ya, itu kan banyak banget ya nilainya gitu ya. Itu tuh sebetulnya ekspor apa aja sih gitu kan. Jadi kalau misal dalam ekspor gitu ya, itu dibagi menjadi dua gitu ya. Ada ekspor migas dan juga ada non migas gitu. Nah, ini apa namanya? Ini sedikit pemaparan. Ini supaya lebih gampang aja gitu ya. Apa namanya? Melihat data ini gimana ya? Ekspor migas ini berdasarkan tahun 2023 kemarin ya, bulan Juni kemarin. Jadi ekspor migas kita itu memang sih mengalami sedikit penurunan gitu ya. Terus kemudian eh, dan ini nilainya hampir 1,31 miliar gitu ya. Nah, nanti ada sedikit pemaparan apa sih ekspor non migas dan apa sih eh, ekspor migas gitu ya. Bahwa sebetulnya ekspor migas itu ekspor yang apa namanya eh, bukan bukan yang kaitannya dengan alam gitu ya atau bukan yang kaitannya dengan ya kaitannya juga masih ada kaitannya dengan alam gitu tapi lebih kepada eh, mineral dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini berbeda dengan ekspor non migas gitu ya. Nah arus ekspor non migas kita itu paling banyak itu kita ekspor melakukan ke Cina, Amerika Serikat dan kemudian India itu sangat besar sekali. Nah nilai pangsa ekspor Cina itu migas ini ya khususnya ya itu bisa menyentuh di angka 4,58 miliar USD. Kemudian disusul Indonesia ke Amerika Juni 2023 itu 1,96 USD gitu ya, miliar USD. Terus kemudian ekspor kita ke India itu 1,67 miliar USD gitu. Atau 8,61% dari total ekspor Indonesia. Dan ini angka yang cukup besar sekali sebetulnya. Besar banget ini. Kalau misal dikalkulasikan ya. Nah, ini maka sedikit pemaparan apa sih yang kemudian dimaksudkan dengan komoditas ekspor non migas gitu ya. Contoh-contohnya apa gitu ya. Nah, ini dirangkum dalam 10 yang paling banyak kita lakukan untuk melakukan ekspor non migas gitu ya. Satu, itu ada bahan bakar mineral ya dengan nilai 3,4 miliar USD. Kemudian disusul dengan komoditas lemak dan minyak hewan nabati ya itu 2,7 miliar USD. Nah, sebenarnya apa namanya kayak rempah-rempah gitu ya atau sawit gitu ya atau intinya perkebunan dan pertanian itu masuk di nomor dua. Lemak dan minyak hewan atau nabati dengan total 2,7 miliar USD. Kemudian disusul dengan industri besi dan baja kita. Disusul dengan logam mulia, biji logam nomor 6. Ini masih ini ya, mineral semua ya. Terus kemudian yang nomor 7, nah ini ada pakaian dan aksesorisnya. Nah, rajutan gitu ya. Karena kita juga bersaing sebetulnya dengan Vietnam gitu ya. Kalau misal soal pakaian ya. Vietnam, terus mana lagi? Mungkin teman-teman yang main di industri tekstil lebih tahu ya. Terus kemudian ada, nah ini yang cukup menarik, ada ampas, ampas dan sisa industri makanan, bahwa limbah teman-teman. Bayangkan kita ternyata ekspor non migas itu ditopang oleh ampas. Contohnya apa? Mungkin kalau teman-teman tahu, eh, ada yang pernah tahu tetes tebu nggak teman-teman? Atau yang biasa disebut molase. Eh, jadi tebu, olahan tebu itu ada limbahnya, itu molase gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita ekspor.
ampas ya, ampas ampas tebu gitu ya, dan itu nggak kepake gitu. Contoh apalagi, contoh apalagi, ampasnya, em, dan itu, sorry, kalau untuk molase tadi kan bisa dipakai untuk biofuel gitu loh, biofuel, atau mungkin diolah lagi menjadi gula gitu ya, gula sintetis kalau misal di luar gitu ya. Nah seperti itu. Atau mungkin ada yang pernah tahu, ini contoh paling sederhana sekali. Ada yang pernah tahu minyak jelantah nggak teman-teman? Minyak jelantah, minyak curah ya, minyak curah. Jangan dikira kemudian itu nggak bisa kita ekspor. Jangan dikira kemudian itu nggak ada nilainya gitu. Besar banget nilainya kalau misalnya kita bisa ekspor ke sana. Cuman memang kalau minyak jelantah harus harus ribet ya, karena harus izin B3, limbah B3, terus kemudian harus harus apa, difilter lagi curahnya gitu ya. Tapi itu yang kemudian menjadi prospek tersendiri, bahwa ampas yang nggak pernah kita lirik ternyata bisa kita jual gitu. Masih banyak lainnya. eh, apa Terus contohnya ada lagi, ampas kelapa gitu ya, banyak. Kalau misal balik lagi ke apa namanya, ke ampas minyak curah tadi itu itu dipakai untuk di luar ya, kita ekspor ke luar gitu ya. Itu beberapa negara mereka pakai untuk biodiesel ya, mereka pakai untuk biodiesel di green energy tadi itu. Nah ini ternyata sangat bermanfaat sekali gitu ya, ampas-ampas gitu ya, nggak pernah kita sangka kalau misal itu ada nilainya gitu. Atau mungkin nanti ada lagi gitu ya, non migas di sektor lain itu mungkin nggak tercatat di sini gitu ya. Ada lagi contohnya limbah-limbah apa, limbah-limbah biji plastik coba ya, limbah-limbah biji plastik atau yang biasa disebut PET gitu ya, biji plastik. Jadi botol-botol minuman terus kemudian dipecahin jadi kecil-kecil gitu ya, itu laku teman-teman. Nah dan itu juga permintaan di luar sangat banyak sekali gitu. Nah, hal-hal yang demikian, demikian kemudian menjadi potensi. Kemudian disusul yang nomor 9 itu ada bahan kimia anorganik gitu ya. Terus kemudian yang terakhir, nah ini kapal perahu kayak ini. Nah, demikian teman-teman jabaran daripada komoditas non ekspor non migas gitu ya. Nah, ini langsung saja teman-teman. Maka kembali lagi, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya gitu ya, setelah dipaparkan, lantas apa ya? Aku tertarik gitu. Misal katakanlah mau ekspor, tapi aku bingung mau ekspor di sektor apa gitu ya. Nah, maka di sini sudah disiapkan. Maka setidaknya ada beberapa sektor yang mudah untuk dijangkau, memang mudah untuk dijangkau, untuk bisa kita memulai bisnis ekspor gitu ya. Nah, satu itu di sektor pertanian kita. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memulai di hortikultura kita, atau mungkin buah-buahan gitu ya. Antara agriculture dan hortikultura beda ya teman-teman ya. Intinya yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan lah. Ini merupakan salah satu peluang sebetulnya. Mengapa bisa dikatakan peluang? Karena eh, nilai ekspor terhadap hortikultura dan juga agriculture itu tidak terlampau besar dibandingkan sektor-sektor yang lain. Padahal untuk bisa melakukan ekspor pada sektor agriculture dan hortikultura secara secara regulasi, secara administrasi di domestik kita, di kepabeanan kita itu tidak terlampau sulit dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain yang banyak sekali perizinan-perizinan yang dibutuhkan. Tetapi untuk sektor pertanian dan perkebunan ini tidak terlampau banyak yang diurus gitu ya. Nah, setidaknya dalam hal ini dirangkum ada, kebetulan memang yang sengaja dicantumkan adalah sektor pertanian gitu ya. Ini barangkali bisa menjadi referensinya teman-teman gitu. Nah, maka kita nggak usah bingung gitu ya. Kita mau memulai bisnis ekspor di mana? Sektor pertanian paling sederhana, secara regulasi ataupun secara administrasi. Nah, setidaknya di sini ada 5 jenis produk pertanian unggulan yang kemudian existing untuk Indonesia itu melakukan ekspor keluar. Nah, satu yang pertama itu ada kopi. Kalau kopi, kita berbicara kopi gitu ya, itu ekspor kita dibagi menjadi dua. Ada yang Arabica ya, dan juga apa namanya, satunya itu
Robusta gitu ya. Kalau Arabica, pemain-pemain kopi kita itu biasanya eh, masuk ke coffee shop kecil dan itu biasanya jualnya retail karena dia cukup spesifik ya kalau peminat Arabica kita dan itu secara kuantiti tidak terlampau banyak dibandingkan Robusta. Nah, kalau Robusta sendiri, Robusta kopi gitu ya, itu itu bisa dengan huge demand gitu ya, dengan huge supply gitu kan, dengan supply yang kuantiti dalam jumlah banyak. Nah, karena mereka untuk digoreng lagi dan peminat Robusta di luar jauh lebih banyak gitu ya. Karena kalau dalam dunia kopi gitu ya, eh, Arabica itu pasarnya untuk specialty gitu ya, untuk orang-orang yang memang spesifik sekali di kopi gitu ya. Tapi berbeda dengan Robusta. Robusta yang masih dalam bentuk, dan ini semua kita ekspor dalam bentuk green bean, bukan dalam bentuk gorengan. Nah, kalau yang coklat ini kan warnanya kebetulan yang dicantumkan yang coklat ya, itu sudah digoreng. Tapi yang kita ekspor itu belum digoreng, yang masih dalam bentuk hijau kering gitu. Yang tapi yang sudah kupas ya, sudah kupas dari bijinya. Nah, kemudian eh, nah ini kopi ini itu peminatnya di Jazirah Arab banyak banget, banyak banget. Bahkan hampir pemain-pemain importir di di lingkup Arab ya itu mereka minatnya kopi-kopi Indonesia dibandingkan dengan kopi Brazil gitu ya, dibandingkan dengan kopi Vietnam banyak banget dan mereka lebih suka kopi Indonesia karena mungkin lidahnya ya hampir hampir sama lah gitu. Nah, selain kopi itu juga ada karet, industri karet gitu ya. Terus kemudian disusul industri rempah-rempah. Nah, untuk industri rempah-rempah sendiri itu karena kebetulan bidang kami gitu ya teman-teman, itu hampir mungkin tidak ada negara yang tidak membutuhkan rempah. Jadi jadi potensinya luar biasa sekali gitu. Ini banyak ya rempah-rempah yang dimasukkan gitu ya. Contoh apa? Mungkin kalau teman-teman tahu ini yang perempuan-perempuan gitu ya, bumbu-bumbu dapur gitu ya. Misal ada cengkeh, ada pala, ada lada hitam, ada lada putih ya, ada kayu manis gitu ya. Terus ada kunyit, jahe, nah dan lain sebagainya. Ini ini banyak sekali kita melakukan ekspor rempah-rempah. Terus kemudian disusul dengan teh. Nah, kalau untuk teh sendiri itu biasanya teh yang dried. Jadi teh yang belum apa namanya teh yang masih dalam bentuk bahan baku. Eh, Kalaupun yang dalam bentuk em, apa namanya olahan itu biasanya kita bisa menjadi pelaku trading company saja, ya. Tapi apa namanya? Jadi kita bermitra dengan pabrik gitu ya. Kita as a distribute-nya mereka gitu. Nah, kemudian disusul dengan coklat atau kakao. Ini kakao luar biasa sekali permintaan di luar dan tidak banyak negara yang bisa memproduksi kakao masalahnya. Sehingga sehingga harga kakao di Indonesia untuk kita jual keluar itu lumayan mahal, mahal gitu ya. Dan macam-macam varian speknya untuk kita ekspor ya. Ada yang minta kakao keringnya gitu ya, atau ada yang minta kakao powdernya gitu. Nah, hal-hal yang demikian. Nah, maka kembali lagi ke pertanyaannya gitu. Dari mana kemudian kita bisa dengan mudah untuk mencoba di bisnis industri ini gitu ya ekspor, maka coba ambil sektor pertanian karena tidak terlampau sulit gitu ya, baik secara maintenance produknya, tapi tetap kembali lagi nanti kalau berbicara soal maintenance produk kembali lagi ke knowledge-nya teman-teman masing-masing gitu ya. Kemudian tidak terlalu sulit untuk regulasi serta administrasinya dan ceruk pasarnya luas sekali, luas sekali. Permintaannya sangat luas sekali. Nah, ini yang bisa menjadi potensi teman-teman untuk memulai bisnis ekspor di mana gitu. Next ya. Nah, ini sedikit pemaparan bahwa karena kebetulan kami mainnya di rempah gitu ya, maka juga ingin menyelipkan materi tentang rempah. Bahwa mungkin yang perempuan-perempuan gitu ya, oh ternyata bumbu-bumbu dapur ini juga bisa diekspor loh. Gitu. Yang biasa kita masak ini bisa diekspor, oh bisa banget gitu ya.
Justru rempah-rempah kita itu menjadi negara kita menjadi unggul di sektor pertanian sebetulnya, gitu ya. Keunggulan negara kita di sektor pertanian sebetulnya. Nah, bahkan sampai ada juga asosiasi yang memang khusus rempah-rempah gitu ya. Contoh seperti Indonesian Spice Up the World ini ya. Kita memang concernnya bagaimana merempahkan dunia gitu ya. Gitu. Nah, berdasarkan data dari Indonesian Space Up the World gitu ya, prediksi di tahun 2024 Indonesia itu bisa menembus angka ekspor dalam sektor rempah-rempah itu bisa 2 miliar USD. Itu besar banget, atau sekitar 28 sampai 38 28 sampai 30 triliun rupiah. Nah, di antaranya potensi-potensinya itu ada misal cengkeh gitu ya. Cengkeh kemudian itu sekitar 176,5 juta USD gitu ya nilainya, nilai transaksinya diprediksikan. Kemudian disusul oleh pala ya, 160,4 juta USD, disusul oleh lada, baik lada hitam ataupun lada putih, 155,3 juta USD. Monggo dirupiahkan sendiri gitu ya. Terus kemudian ada kayu manis di angka 151,2 juta USD. Nah, angka-angka ini coba imagine aja ketika kita hanya mengambil 0,5%-nya lah dari total transaksi itu besar juga loh, teman-teman. Kalau bisa gitu ya. Nah, itu kenapa data-data ini kemudian coba dipaparkan juga karena untuk apa sharing ya di situ ya, bahwa potensinya sebegitu luasnya. Ambil ambil 0,5 atau 1% aja untuk main di rempah-rempah, berapa kemudian yang bisa kita peroleh gitu ya. Dan itu masih dalam satu komoditi, tidak terbayangkan bahwa ketika kita bisa bermain di banyak komoditi ya dalam satu sektor, wah itu luar biasa sekali gitu ya. Ya sama seperti tadi kopi gitu ya, pemain kopi tapi juga jualan Arabica dan Robusta gitu ya, main di dua sisi gitu ya, main di beberapa item, sama seperti halnya rempah-rempah. Nah, demikian. Terus kemudian nah eh, ini mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman. Lalu bagaimana untuk dengan mudah kita melangkah dalam bisnis ekspor gitu ya. Dalam bisnis ekspor sebetulnya eh, pemerintah kita saat ini itu memberikan kemudahan sekali untuk kita melakukan arus ekspor ya. Berbeda dengan impor. Kalau impor per hari ini justru agak dipersulit karena contoh misal pajaknya dinaikkan, ya, pajak masuknya dinaikkan, terus kemudian belum lagi ketika kita mau impor di beberapa item itu masih terbentur sama kuota gitu ya. Kalau misal yang sependek yang sepengetahuanku gitu ya, itu di sektor pertanian misal contohnya kita mau impor cabai lah. Kita mau impor cabai nih dari India gitu ya. Kita mau impor cabai dari India, itu masih harus beli kuota ke pemerintah gitu ya. Dan itu dengan nilai-nilai yang berbeda. Misal eh, oke kita mau impor cabai dari India untuk kita jualkan di domestik gitu ya. Kita ambil 100 ton gitu misalnya, katakanlah 100 ton untuk kita jualkan ke domestik, dan itu harus beli kuota, dan itu nanti belum lagi kena pajaknya. Nah, tapi berbeda dengan ekspor gitu ya, berbeda sekali dengan ekspor, bahwa ekspor tidak ada batasan kuota. Mungkin di apa di sektor-sektor mineral itu masih ada, di tambang itu masih ada, batu bara itu masih ada, batu bara itu masih ada pembatasan kuota karena untuk suplai di domestik kita, PLTU kita gitu ya, yang harus dipenuhi juga. Nah, tapi kalau untuk di sektor agriculture, yang kembali lagi sektor-sektor yang mudah untuk dijangkau, atau mungkin baju, atau mungkin jasa, itu tidak ada pembatasan kuota. Nah, tidak ada pembatasan kuota dan juga tidak ada apa regulasi yang cukup sulit di sana. Nah, ini setidaknya ini teman-teman bisa catat gitu ya. Ini step by step dengan mudah untuk kita melakukan ekspor. Tentu yang pertama harus punya badan usaha dulu ya. Eh, Entah kemudian dalam bentuk CV ataupun PT gitu ya. Atau biasa kalau misal kita nggak punya badan usaha gitu ya, kita mau melakukan ekspor, ya kita bisa undername ya, pinjem PT-nya orang ya, tapi nanti harus berbayar lagi ke orang yang kita undername kan gitu ya. Nah, tapi paling
paling aman gitu ya, paling secure gitu ya, ketika teman-teman sudah punya kelengkapan data-data perusahaan. Ya, kita tinggal buat badan usaha, entah dalam bentuk CV ataupun PT gitu ya. Nanti ada AHU sampai ke NPWP lah gitu ya. Kemudian kita registrasikan ke NIB gitu ya. Terus kemudian kita download modul PEB ya, PEB, pengajuan ekspor barang gitu ya. Nah, terus kemudian yang paling penting adalah eh, kita udah tahu sebetulnya karena memang produk apa yang kita mau jual, maka kalau dalam ekspor atau impor gitu ya, itu ada hash code. Hash code ini yang menentukan barang kita ini termasuk kategori barang apa. Karena, nah ini sedikit cerita teman-teman ya, cerita pengalaman nggak apa-apa ya. Eh, ini pengalaman kami kebetulan, karena dulu pernah kita itu melakukan ekspor, teman-teman mungkin masih asing ya, karena ini memang asing yang produk kita ekspor. Ada yang pernah tahu daun nilam, patchouli leaf gitu ya, dried patchouli leaf, daun nilam. Mungkin teman-teman taunya minyak nilam. Minyak nilam itu yang kalau misal yang suka parfum pasti kan suka tuh lihat ingredientsnya ada nilam gitu ya, patchouli oil gitu ya. Tapi yang kita ekspor bukan patchouli oilnya, bukan nilam, minyak nilamnya bukan. Tapi yang kita ekspor adalah daun nilam keringnya. Kebetulan kami melakukan ekspor itu ke India, dan itu kebetulan memang yang kita ekspor pertama kali untuk mengekspor produk itu pertama kali. Tapi di sebelum itu kita sudah melakukan da, existing juga lah, ekspor beberapa item ya. Tapi untuk daun nilam itu pertama kali. Nah, karena memang pertama kali, jadi di saat yang bersamaan itu tidak terlalu siap untuk bisa memahami beberapa regulasinya, khususnya adalah di hash code ini. Jadi singkat cerita, ketika kita mau ekspor ini, semua kita udah buat ya. Karena ada nanti di dalam ekspor itu ada phytosanitary, ada sertifikat phytosanitary, ada sertifikat COO gitu ya, ada sertifikat COA ya. Terus ya sebenarnya kalau diekspor sertifikatnya tiga ini sudah cukup. Sisanya nanti untuk packing list ke forwarder, forwarder gitu ya, dan sebagainya. Nah, kebetulan gitu ya, apa namanya, karena kita pertama kali, akhirnya kita coba cantum, coba cari-cari hash code ini ya, coba cari-cari hash code daun nilam. Akhirnya nemu hash code daun nilam itu. Kalau karena nggak nemu, sorry, karena nggak nemu, akhirnya kita coba tanya ke eh, apa ke Bea Cukai Surabaya pada saat itu, ke Bea Cukai Surabaya, akhirnya dikasih gitu ya. Escort-nya itu kodenya 30 21 sekian sekian lah, kode escort itu. Escort itu seperti itu, jadi ada kode-kodenya gitu ya teman-teman. Nah, eh, akhirnya ya sudah kita input gitu kan, kita input ya, kita input, kita ajukan ke forwarder, ini hash code-nya. Akhirnya terbitlah phytosanitary tadi ya, sertifikat phytosanitary. Terus kemudian terbitlah juga COA-nya. COA itu Certificate of Analysis. Jadi analisa terhadap barang kita, lab-nya bagaimana. Nah, gitu. Karena kita memang di sektor pertanian, maka harus ada COA-nya. Oke. Nah, terus yang menjadi kendala ini di mana? Yang menjadi kendala ini adalah ketika kita menerbitkan COO atau Certificate of Origin. Nah, karena kesalahan Hashcode gitu ya, kita nggak pernah menyangka gitu ya. Dan gini, posisinya pada saat itu, barang itu hanya muatan 2 ton dalam satu kontainer, 20 feet. Sehingga barang kita itu dicampur dengan barang yang lain. Kebetulan itu barang yang lain dari eksportir lain juga, itu ada barang sapu lidi, sama apa gitu lupa ya satunya ya. Pokoknya 3 item lah dalam satu kontainer itu. Karena kemudian kita salah hash code, maka COO atau Certificate of Origin dari karantina tadi itu tidak tidak bisa menerbitkan itu, tidak bisa menerbitkan sertifikat COO. Akhirnya diakalinlah sama pihak konsolidator gitu ya. Diakalin sama pihak konsolidator, hashcode barang kita yang seharusnya itu daun nilam gitu ya, itu dirubah menjadi hashcode barang lain. Jadi di undername-kan dengan hashcode barang yang lain. Ya oke lah, kita pikir nggak masalah gitu ya. Kita pikir nggak masalah. Akhirnya barang itu keluar. Terbitlah CO tapi bukan hashcode barang kita. Oke. Hashcode barang yang jadi satu di situ.
Nah, di saat posisi yang bersamaan sebetulnya kesalahan hash code itu sudah kita konfirmasi ke PPJK. Kita sudah konfirmasi ke PPJK gitu ya. PPJK kasih hash code juga nggak bisa kasih hash code gitu ya karena tidak terlalu paham terhadap barang ini itu barang apa. Ya sudahlah, tapi kita tanya gitu kan ke ke forwarder. Pak, ini bisa keluar, Pak. Barang bisa keluar. Oh, bisa, Pak. Keluar. Oke, ternyata bisa. Ternyata hash code walaupun salah ataupun undername gitu ya, itu bisa keluar. Tapi sebetulnya kalau misal kita baru tahu gitu ya, itu ternyata termasuk barang yang demurrage gitu ya. Nah, kita baru tahu istilah-istilah seperti itu. Bukan baru tahu, maksudnya sudah tahu dari lama gitu ya, semenjak kejadian itu gitu ya. Nah, akhirnya barang bisa keluar dari kepabeanan kita. Oke, sampailah pada akhirnya 5 sampai 7 hari perjalanan dari Indonesia ke India gitu ya. Akhirnya sampai kan barang kan ke India, sampai barang ke India, importirnya eh, apa namanya sudah kita kirim BL-nya, bill of landing-nya ya. Sudah kita kirim bill of landing-nya, jebret gitu ya. Akhirnya ketika importirnya mau keluarin barang, ketika importirnya mau keluarkan barang, yang terjadi adalah importirnya marah-marah. Importirnya akhirnya menyalahkan perusahaan kita. Loh, kenapa kok barangku nggak bisa keluar gitu kan? Kenapa kok? Setelah kita teliti gitu ya, karena memang ternyata barang itu nggak bisa keluar karena kesalahan hash code ini. Ini yang kemudian pada akhirnya berakibat fatal di belakangnya karena kesalahan hash code. Sehingga importirnya tidak bisa mengeluarkan barang. Lalu bagaimana cara untuk mengeluarkan barang itu? Inilah yang kemudian terpaksa harus dilakukan ya. Ya mau tidak mau, akhirnya importirnya itu juga izin sana kemari, izin ke sana kemari, bahkan sampai izin ke kementeriannya mereka gitu ya untuk ngurus itu semua karena karena apa namanya juga termasuk barang yang dimuraj gitu ya. Nah, akhirnya seolah-olah kan barang yang kena gitu ya karena tidak ada escort gitu ya. Ya itu semua akhirnya beban biaya yang mereka urus itu dibebankan ke kita semua untuk cas semuanya. Satu, di 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 linernya dicas gitu ya, pasti dicas. Di linernya juga kena, forwardingnya juga kena gitu kan. Semua kena. Wah, akhirnya dari situ itu jadi pengalaman berharga gitu ya. Ternyata hanya satu kesalahan Scott ini pengaruhnya cukup fatal gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah tidak jadi untung gitu. Tidak jadi untung, tapi malah yang terjadi adalah buntung gitu ya. Nah, hal-hal yang demikian yang kemudian apa namanya bisa sangat diperhatikan sekali. Nah, akhirnya dari situ ya alhamdulillah maksudnya semenjak dari situ menjadi pembelajaran, tapi ternyata eh, customer masih percaya kita sehingga yang sampai per hari ini masih apa namanya kita kirim daun nilam itu sampai ketiga kalinya pada akhirnya. Dan yang awalnya cuma minta 2 ton gitu ya, akhirnya muntahlah apa yang ada di psikologinya mereka mungkin entah kasihan gitu ya atau bagaimana di order berikutnya itu kita dikasih satu kontainer sampai ketiga kalinya gitu ya. Jadi hal-hal yang demikian gitu ya. Akhirnya kita bisa cover keuntungannya dari situ akhirnya. Nah, itu teman-teman yang bisa kemudian sedikit diceritakan ya. Nah, terus kemudian berlanjut lagi, balik lagi ke sini gitu ya, bahwa menjadi hal yang penting juga untuk kita bisa mengukur dimensi barang kita itu dalam satu kontainer bagaimana gitu ya. Kalau kontainer sendiri dibagi jadi dua ya, ada yang muatannya besarnya 20 feet atau 40 feet gitu ya, ada yang dry container atau yang pakai es gitu ya. Nah, yang seperti itu. Eh, next ya, ini nanti teman-teman bisa coba ini perlahan sambil dipelajari perlahan. Oke. Nah, ya, oke. Nah, ini berlanjut ke bagaimana kemudian kita bisa memetakan market gitu ya untuk ekspor. Ini sedikit pemaparan untuk potensi market rempah ya yang bisa kita ekspor. Bahwa permintaan rempah kita itu sebenarnya banyak sekali kita ekspor ke Belanda.
kemudian ke Jerman, ke Pakistan, ke Cina juga, ke India. Saya kasih contoh. Eh, yang banyak kita ekspor ke Belanda contohnya, itu ada pala, ada cengkeh, ada lada. Dan yang nomor satu sebenarnya ada kayu manis, karena mereka sangat butuh sekali ketika musim-musim penghujan atau sorry, musim-musim apa salju ya. Nah, itu. Begitupun juga dengan Jerman ini 11-12 dengan Belanda gitu ya. Terus kemudian disusul sama Pakistan. Pakistan ini produknya ini yang fast moving. Jadi rempah-rempah itu dibagi yang slow moving, yang fast moving gitu ya, ada. Nah, yang produk-produk yang fast moving itu contohnya asam asam Jawa ya, yang langsung dikonsumsi. Jadi lada hitam, lada putih, asam Jawa, mungkin teman-teman perempuan ya yang tahu bumbu-bumbu dapur ya, asam Jawa tapi asam daging ya. Kalau asam Jawa kan dibagi jadi dua, ada asam biji, ada asam daging ya. Tapi ini yang asam daging kita ekspor ke Pakistan, itu yang paling banyak. Terus kemudian kalau ke India, India itu apapun rempah-rempahnya mereka pasti butuh. Karena nggak tahu ya, walaupun mereka sebetulnya juga produsen rempah-rempah terbesar selain daripada Indonesia, tapi mereka karena mungkin suplai di lokalnya tidak mencukupi, akhirnya mereka juga impor gitu ya. Banyak banget. Hampir semua, bahkan semua ya, semua rempah-rempah kita bisa masuk ke sana. Bahkan bahan jamu ataupun bahan herbal kita bisa masuk ke sana, termasuk daun nilam tadi ya. Terus kemudian disusul dengan Cina. Cina ini yang paling besar kalau teman-teman tahu ada kapulaga ya atau white cardamom gitu ya, kapulaga putih. Nah, itu paling besar di Cina. Nah, eh, sedikit sharing juga bahwa mungkin ini teman-teman bisa catat juga ya, eh, untuk list-list apa namanya, kalau kita mau memetakan potensi pasar komoditi ataupun barang-barang produk kita yang sudah kita punya itu di mana sih? Ada contoh, ini nggak sempat dicantumkan ya. Contohnya ada kayak misal di website itu trade map gitu ya, trade map, terus ada trade key, terus ada trade wheel, itu platform-platform yang kemudian menyediakan pemetaan dari negara mana ke negara mana dengan produk apa dikirimnya berapa. Nah, itu ada di situ. Nah, nanti silahkan coba dibuka gitu kan untuk memetakan. Atau sebetulnya kita juga bisa memetakan melalui LinkedIn ya. Itu potensial banget ketika kita memetakan pasar itu dari LinkedIn. Analisanya bisa di situ. Nah, itu teman-teman. Nah, ini itu yang sekiranya bisa eh, disampaikan, dan ini terakhir teman-teman, bahwa kebetulan gitu ya, saya pun juga menjadi salah satu pengurus di Asosiasi Pengusaha Ekspor Indonesia, atau yang nama lainnya Indonesian Export Channel gitu ya. Ini salah satu asosiasi pengusaha ekspor Indonesia yang sudah tercantum di Kemenkumham, dan kami baru berdiri 2 tahun ke belakang. Dan adapun eh, apa ya, apa namanya, tujuan daripada kami ini sebetulnya adalah fokus untuk memaksimalkan produk Indonesia apapun untuk bisa dipasarkan keluar, apapun itu, berbagai sektor dan berbagai skala industri. Nah, dan ini pun juga apa namanya, dan kita juga bekerja sama dengan banyak stakeholder, baik swasta ataupun sampai ke perbankan juga gitu ya, dan juga ke instansi pemerintahan, baik di luar negeri, baik di dalam negeri atau bahkan di luar negeri gitu ya. Eh, Contoh, kalau misal di perbankan gitu ya, di perbankan, lupa apa namanya, kita ini salah satu dewan penasihat kita itu adalah, lupa nama banknya apa gitu ya, ya itulah, nanti coba diingat-ingat ya, dan nanti coba aku ingat-ingat lagi. Eh, kita banyak bekerja sama dengan perbankan, tapi salah satu di internal kita gitu ya, itu ada petinggi salah satu perbankan gitu. Terus kemudian karena itu tujuannya untuk terkait dengan permodalan gitu ya, terkait dengan permodalan. Terus kemudian juga ada pemerintah, di sektor swasta banyak pastinya. Terus kemudian di sektor pemerintahan, misal dalam negeri kita kerjasama sama Kemendak,
sama Kemenkop gitu ya. Terus dengan apa namanya eh astaga dengan SDM gitu ya. Terus kemudian dengan Kadin juga gitu ya. Tapi Kadin Indonesia. Terus kemudian eh, di luar negeri kita kerjasama dengan ITPC, dengan KBRI ataupun atas perdagangan. Juga selain daripada itu kita juga kerjasama dengan diaspora gitu ya. Ini di luar pemerintahan ya. Jadi maksudnya kita terhubung dengan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri yang mereka sudah punya, yang mereka mungkin lebih dulu existing untuk di bisnis ini, ekspor impor gitu ya udahan ya. Atau mungkin diaspora diaspora kita yang punya supermarket gitu ya, banyak diaspora diaspora kita yang punya supermarket di luar negeri. Terus rumah-rumah makan gitu ya. Eh, nah di samping itu kita juga kerjasama dengan asosiasi-asosiasi yang serupa tapi di luar negeri, tapi yang khusus impor. Contoh yang saat ini ada kerjasama, kita kerjasama dengan asosiasi importir dari Rusia. Dan kemarin salah satu pelaku usaha, tapi ini di Dewan Penasihat kami, itu Pak Denny Charter namanya. Tapi bukan ekspor ke Rusia, tapi malah sebaliknya, karena Pak Denny Charter sudah ekspor impor gitu ya. Eh, itu melakukan impor oil, minyak dari Rusia. Itu nilainya luar biasa sekali, gede sekali, sampai berapa puluh ribu ton gitu. Aduh, luar biasa. Nah, yang demikian demikian gitu teman-teman. Nah, next gitu ya, bahwa apa sih yang sebenarnya kami lakukan gitu ya. Satu, yang pertama kita juga untuk menggenjot ya, tentu ini mengupgrade kapasitas anggota-anggota kita gitu ya. Itu tentu ekspor coaching gitu ya, kemudian disusul dengan business matching. Business matching ini ya teman-teman melakukan virtual pemaparan gitu ya dengan end buyer ataupun dengan instansi pemerintah kita di luar yang terkait gitu ya, yang tugasnya untuk memasarkan produk-produk Indonesia gitu ya. Nah itu. Terus kemudian kolaborasi juga gitu ya, antar member. Jadi kita saling supply satu sama lain gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita juga rutin ya melakukan clubhouse gitu ya. Clubhouse ini hanya sebatas sharing-sharing ya antar keanggotaan. Ini portofolio kami gitu ya, IEC Jawa Timur, melakukan ekspor ke India, ke Eropa untuk kopi, terus kemudian ke Australia gitu ya, masih banyak melakukan ekspor kerajinan barang ke Belanda. Ini sebenarnya masih banyak, nanti teman-teman bisa lihat di IG-nya Indonesian Export Channel langsung gitu ya. Bagaimana pelaku-pelaku usaha kita gitu. Oke. Nah, ini terakhir bahwa mengapa penting sebetulnya untuk bisa kita bermain di skala global, ya bagaimana tips and triknya gitu. Tentu apa namanya, dengan bermain di pasar global itu asik ya teman-teman ya. Kita kita bisa belajar banyak di sana. Tidak hanya belajar bisnis ya, tapi juga belajar budaya gitu ya. Atau adapun tips and trik ya teman-teman harus semangat aja lah gitu. Ya, yang penting berani mengambil resiko gitu ya. Karena bisa dikatakan sebenarnya ini tergantung tergantung sektor apa ya. Karena ada sektor-sektor tertentu yang mungkin bisa dikatakan high return tapi juga high risk gitu ya. Tapi ada juga yang high return tapi low risk, atau mungkin high return tapi middle risk gitu ya, dan sebagainya. Tergantung sektornya apa gitu. Itu mungkin terakhir dari saya, Mbak Sisil. Selebihnya eh, sangat terbuka sekali kalau misal kita bisa sharing bersama bareng-bareng gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ramadan atas pembawaan materi yang sangat bermanfaat hari ini. Mungkin teman-teman peserta bisa kasih reaction dulu nih perasaan teman-teman setelah mendengarkan.